berpulang kepada Allah di suatu titik akhir sejarah hidup kita. Tema yang akan disampaikan oleh khotib pada kesempatan ini adalah mewaspadai hubbu dunia, cinta dunia, dengan selalu ada titik cukup. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati Allah." Yang artinya sesungguhnya setiap umat itu ada ujian terbesarnya, dan ujian terbesar umatku adalah harta. Di keterangan lain, inna umul khaba'ith, sesungguhnya biang dari segala keburukan, kejahatan, kejelekan itu hubbu dunia, cinta dunia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada saat ini manusia disilaukan dengan dunia, dan salah satu dari indikator atau ciri cinta dunia itu adalah selalu naik gaya hidup. Kalau dulu kita makan makanan tertentu enaknya luar biasa karena penuh syukur dan jarang, tapi sekarang ketika makanan itu sering kita konsumsi, akhirnya jadi biasa, bahkan tidak enak lagi, dan kita mencari lagi makanan yang lebih enak dan tentu lebih mahal. Itulah dunia. Dulu kita memakai baju 50.000, begitu lempeng aja pede, tidak ada gengsi, tidak ada malu. Tapi sekarang kalau tidak memakai baju yang 500.000 ke sana, kadang banyak di antara kita yang malu, gengsi, dan tidak pede. Akhirnya setiap membeli baju pasti yang bermerek, yang punya brand, yang dia pede memakainya. Dulu nikahan di masjid, di musola, begitu khidmat, begitu bahagia, penuh syukur. Tapi sekarang kalau tidak nikah di gedung yang megah dengan acara yang wah, seolah-olah hilang marwah atau harga diri keluarga. Itulah gaya hidup. Kalau dulu kita pakai motor bebek kemana-mana begitu nyaman, tanpa banyak pikiran, lempeng saja. Tapi karena gaya hidup kadangkala kalau pakai kendaraan yang jelek, yang murah, kita seolah-olah dilihat dan direndahkan orang-orang. Itulah gaya hidup. Perlahan tapi pasti gaya hidup kita naik, dan disitulah bibit-bibit cinta dunia. Itu yang oleh khotib dikhawatirkan, karena memang kalau sudah mungkin dunia di genggaman, pengaruh di genggaman, ilmu di genggaman, godaannya adalah dunia. Suatu ketika anak pertama khotib, karena sudah mulai ABG, malu ketika mengajak teman-temannya ke rumah, karena di rumah tidak ada kursi. Di rumah khotib itu lesehan, udah 13 tahun punya rumah tapi tidak punya kursi. Tamu datang lesehan, khotib dengan keluarga lesehan, sampai anak bilang, "Ayah,
kapan beli kursi, malu ngajak teman ke rumah karena di rumah tidak punya kursi. Suatu ketika ia main ke teman rumahnya dan di setiap kamar ada kamar mandinya. Ia berkata, "Ayah, kapan toilet kita toilet duduk yang modern seperti sekarang? Tidak, toilet zaman dulu yang jongkok." Suatu ketika anak itu pula nanya, "Ayah, kapan ganti mobil? Karena mobil ini mobil murah dan udah lama, sedangkan teman-teman aku mobilnya bagus-bagus." Khotib menatap anak itu dengan tatapan yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak itu. "Anakku, hari ini yang langka itu bukan kekayaan, tapi yang langka itu kesederhanaan. Anakku, hari ini di akhir zaman ini yang harusnya dibanggakan itu bukan kemewahan, tapi kebersahajaan. Anakku, jangan gengsi, jangan malu, karena kamu, aku dan semua keluarga kita hidup sederhana apa adanya, karena memang pilihan, bukan karena keadaan. Ayahmu seorang pimpinan pesantren, ayahmu seorang penceramah di televisi dan di radio, ayahmu seorang penceramah di tablik-tablik akbar, di kajian-kajian, punya usaha. Kalau mau mewah-mewahan sesuatu yang bisa dan gampang. Tetapi kenapa ayah memilih ini? Karena dunia itu bagaikan bayangan burung elang. Yang kita kejar ternyata bukan, yang kita kejar ternyata bukan, yang kita kejar ternyata bukan. Dunia itu nggak akan ada hentinya, bagaikan punya penyakit kulit gatal. Semakin digaruk semakin gatal, semakin digaruk, bukannya puas dan sembuh, tapi semakin gatal dan penyakit semakin parah. Itulah dunia. Dunia itu bagaikan kita kehausan dan kita meminum air laut yang asin, bukannya segar, tapi makin dahaga. Maka berhentilah di titik puas, karena rezeki itu akan sesuai dengan kebutuhan, tetapi rezeki tidak akan sesuai dengan keinginan. Kalau kebutuhan ada batasnya, tapi kalau keinginan tidak akan ada batasnya. Maka berbahagialah, berbanggalah menjadi orang sederhana, karena kesederhanaan adalah keringanan hisab di akhirat dan keringanan hidup tanpa beban oleh aksesoris dan gaya-gaya keduniawian. Maka kita harus berhenti di titik di mana kita cukup, karena dunia kalau dikejar tidak akan ada akhirnya sampai kita masuk ke liang kubur.